Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang biarawati menantang debat umat muslim dengan taruhan yang kalah harus pindah agama. Biarawati itu menanyakan 3 pertanyaan sulit untuk umat Islam. Apakah umat muslim mampu menjawab pertanyaan tersebut? Simak terus cerita ini hingga akhir dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Di sebuah auditorium megah di Spanyol, suasana tegang memenuhi ruangan. Auditorium itu terletak di pusat kota Barcelona, dengan dinding-dinding marmer yang berkilauan dan langit-langit bergambar lukisan-lukisan agung dari abad pertengahan. Ratusan pasang mata menatap seorang biarawati bernama Isabel dan seorang wanita muslim bernama Hana yang berdiri di atas panggung. Keduanya tampak seperti dua pihak yang siap untuk bertarung dalam sebuah perdebatan yang tidak hanya soal kata-kata, tetapi juga soal keyakinan masing-masing. Isabel, seorang biarawati Katolik berusia 30-an, dengan wajah tegas dan sorot mata yang menyiratkan kepercayaan diri yang berlebihan, berdiri dengan postur tegap di sisi kanan panggung. Ia mengenakan jubah hitam panjangnya yang melambangkan kedudukannya sebagai seorang pelayan Tuhan. Di sisi lain, Hana, seorang wanita muslim muda berjilbab, tampak tenang meskipun banyak yang bisa merasakan bahwa ia sedang menghadapi tantangan besar. Hana mengenakan hijab biru tua yang melambai pelan saat angin masuk melalui celah-celah pintu auditorium. Wajahnya bersinar dengan kelembutan namun juga penuh keyakinan. Tiba-tiba Isabel mulai berbicara dengan nada suara yang tajam dan sinis. Bagaimana mungkin orang Islam percaya bahwa solat mereka akan membawa mereka kepada Tuhan? Bukankah solat hanyalah ritual kosong tanpa makna? Katanya dengan nada rendah namun penuh provokasi. Beberapa penonton yang hadir, terutama dari kalangan Kristen, memberikan tepuk tangan pelan mendukung Isabel. Namun ada juga beberapa umat Islam yang terlihat murka, tetapi mereka terkendali karena Hana tampak begitu tenang. Situasi menjadi lebih tegang ketika Isabel nekat melakukan sesuatu yang tak terduga. Dengan gerakan cepat, ia merobek halaman-halaman Al-Quran yang ia bawa. Suara kertas yang robek memecah keheningan di auditorium membuat semua orang terkejut. Banyak yang menahan napas sementara yang lainnya berbisik-bisik dengan nada khawatir. Namun Hana tetap diam, hanya menatap Isabel dengan ekspresi yang sulit dibaca, seolah-olah ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Isabel kemudian melanjutkan tantangannya dengan nada sombong. Aku menantang kalian kaum muslim untuk membuktikan bahwa agama kalian benar. Siapa yang mau debat denganku? Setelah beberapa detik keheningan yang penuh tekanan, Hana akhirnya maju ke depan panggung dengan langkah mantap. Tidak ada rasa takut atau ragu dalam setiap gerakan tubuhnya. Isabel merasa telah memprovokasi cukup lama, langsung melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang dia yakini sebagai senjata ampuh untuk menghancurkan argumen lawannya. Pertama, kata Isabel dengan nada tinggi, bagaimana mungkin kalian bisa membuktikan bahwa Tuhan yang kalian sembah itu benar-benar ada? Apakah kamu bisa menunjukkan dia kepadaku sekarang? Atau apakah ini hanyalah imajinasi belaka? Pertanyaannya itu disambut oleh tawa dingin dari beberapa penonton Kristen yang hadir. Isabel sendiri tampak puas dengan respon yang ia dapatkan, namun Hana tidak terpengaruh. Ia hanya tersenyum tipis, seolah-olah ia sudah menyiapkan jawaban untuk semua serangan verbal tersebut. Isabel kemudian melanjutkan, dan mengapa orang Islam harus pergi ke Mekah untuk menyembah Ka'bah? Apakah batu-batu itu memiliki kekuatan magis yang bisa mendekatkan kalian kepada Tuhan? Bagiku ini hanyalah bentuk penyembahan idola. Serangannya itu membuat para penonton Muslim tampak semakin kesal, tetapi mereka tetap diam demi menjaga etika. Pertanyaan terakhir Isabel adalah yang paling kontroversial. Mengapa ada banyak umat muslim yang menjadi teroris? Apakah ini bukti bahwa ajaran agama kalian mengajarkan kekerasan? Dengan pertanyaan itu, Isabel berhasil menciptakan atmosfer yang sangat emosional. Beberapa penonton bahkan berdebat satu sama lain, sementara yang lainnya hanya menatap Hana dengan harapan bahwa ia bisa memberikan jawaban yang kuat dan logis. Hana menatap Isabel dengan tatapan yang penuh pengertian, seolah-olah ia memahami bahwa Isabel sedang berada dalam kebingungan spiritual yang mendalam. Meskipun situasi begitu tegang, Hana tetap tenang, siap untuk menjawab setiap pertanyaan dengan dalil yang jelas dan bijaksana.
Hana mulai berbicara dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Untuk pertanyaan pertama, tentang keberadaan Tuhan, izinkan aku menjelaskan bahwa Allah tidak dapat dilihat secara fisik, karena Dia adalah zat yang maha besar dan maha tinggi. Katanya sambil mengutip ayat dari Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Yunus, dan tanda-tandanya ada di langit dan bumi bagi orang-orang yang beriman dengan ikhlas. Hana berhenti sejenak untuk membiarkan kata-katanya terserap oleh para penonton. Matanya tertuju pada Isabel, yang tampak mulai ragu. Mengenai haji, lanjut Hana, Ka'bah bukanlah sekadar batu-batu biasa. Ini adalah simbol kesatuan umat Islam. Orang-orang dari berbagai belahan dunia datang ke tempat ini untuk mengingat janji Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Ini adalah perjalanan spiritual yang mengajarkan kita tentang persaudaraan dan pengabdian. Suaranya penuh emosi, seolah-olah ia ingin membuat Isabel dan semua orang yang hadir memahami betapa dalamnya makna ibadah haji. Untuk pertanyaan terakhir tentang terorisme, Hana menjawab dengan nada yang lebih serius. Islam melarang segala bentuk kekerasan tanpa alasan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Jangan membunuh jiwa yang dilarang Allah kecuali dengan kebenaran." Tindakan teroris tidak mencerminkan ajaran Islam. Mereka adalah kelompok kecil yang salah paham tentang agama, dan kita harus berhati-hati agar tidak menggeneralisasi seluruh umat Islam berdasarkan tindakan mereka. Ketika Hana selesai berbicara, auditorium dipenuhi dengan tepuk tangan dari para penonton Muslim maupun non-Muslim. Banyak yang merasa terinspirasi oleh cara Hana menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang elegan dan bijaksana. Isabel tampak terdiam, seperti kehilangan kata-kata untuk melawan argumen yang baru saja disampaikan oleh Hana. Setelah menjawab pertanyaan Isabel dengan sabar dan penuh ilmu, Hana mulai menyerang balik dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat fundamental tentang ajaran Kristen. "Sekarang giliran saya untuk bertanya," katanya dengan nada yang tetap lembut, tapi penuh tantangan. "Kenapa Yesus bisa mati di salib? Siapa yang menyalibkannya? Jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan bisa dimatikan oleh manusia?" Pertanyaan pertama itu membuat Isabel terperanjat. Ia mencoba mencari jawaban dalam ingatannya, tetapi sepertinya ia tidak siap untuk menghadapi pertanyaan seperti itu. Hana melanjutkan, "Apakah Yesus pernah mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan? Ataukah dia hanya seorang nabi seperti Nabi Muhammad?" Pertanyaan ini membuat Isabel semakin bingung. Ia mencoba berargumen, tetapi setiap kali ia membuka mulut, Hana dengan santai menunjukkan bahwa ajaran kitab suci Kristen tidak sepenuhnya mendukung klaim bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertanyaan terakhir Hana adalah yang paling dalam. Yesus, apakah dia Tuhan atau manusia? Saat kata-kata itu terucap, auditorium menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Isabel, yang tampak seperti anak kecil yang tersesat di tengah badai. Wajahnya memerah karena malu dan frustrasi. Ia mencoba menjawab, tetapi kata-katanya terputus-putus dan tidak memiliki dasar yang kuat. Isabel akhirnya menyerah. Ia terdiam di atas panggung, tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Hana. Para penonton mulai bergumam. Beberapa di antaranya memberikan tepuk tangan kepada Hana karena jawabannya yang logis dan bijaksana. Ada juga yang merasa kasihan pada Isabel, yang tampak begitu kecewa dengan dirinya sendiri. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang memalukan. Isabel akhirnya menundukkan kepalanya. Air mata mulai menggenangi matanya. Aku tidak tahu apa-apa tentang agama ini," katanya dengan suara gemetar. "Aku hanya berbicara dari kebencian buta tanpa mempelajarinya lebih dalam. Aku minta maaf." Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Para penonton Kristen yang hadir juga tampak canggung. Beberapa di antaranya menundukkan kepala, mungkin merasa malu atas sikap Isabel yang terlalu agresif. Sedangkan umat Islam, meskipun merasa lega karena Hana berhasil membela agamanya, tetap memberikan penghormatan kepada Isabel karena keberaniannya untuk mengakui kesalahannya di depan umum. Suasana auditorium dipenuhi oleh rasa haru dan emosional. Banyak yang merasa bahwa momen ini adalah titik balik dalam pemahaman mereka tentang toleransi dan dialog lintas agama. Isabel,
Meskipun kehilangan debat telah menunjukkan bahwa kebenaran dapat ditemukan melalui pembelajaran dan refleksi diri. Air mata Isabel mulai mengalir deras di pipinya yang pucat, seiring dengan perasaan bersalah dan penyesalan yang membanjiri hatinya. Ia berdiri di atas panggung dengan tubuh gemetar, mencoba menahan emosi yang semakin tak terkendali. "Aku tidak tahu apa-apa," ucapnya lagi, kali ini dengan suara yang lebih pelan, namun penuh ketulusan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa begitu berat, seolah-olah ia sedang melepaskan beban yang selama ini dipikulkannya tanpa sadar. Isabel kemudian melangkah ke depan, mendekati Hana dengan langkah-langkah yang ragu. Wajahnya yang biasanya tegang kini tampak lemah dan rapuh. Dalam hati, ia merasa seperti anak kecil yang baru menyadari bahwa dunia di luar dirinya jauh lebih luas daripada pemahamannya selama ini. "Aku hanya ingin membuktikan bahwa agama saya adalah yang benar," katanya dengan nada serak. "Namun aku melakukannya dengan cara yang salah, dengan hinaan, provokasi, dan kebencian buta." Kata-katanya itu membuat para penonton terperanjat. Banyak dari mereka yang awalnya datang dengan sikap skeptis atau bahkan sinis terhadap Islam, kini mulai merasa tersentuh oleh momen emosional ini. Beberapa orang Kristen di antara penonton tampak menundukkan kepala dalam refleksi diri, sementara yang lainnya memberikan tepuk tangan pelan sebagai bentuk penghormatan kepada Isabel karena keberaniannya untuk mengakui kesalahannya. Hana, yang masih berdiri dengan wajah tenang, mengulurkan tangannya kepada Isabel. "Kamu boleh belajar kapan saja," katanya dengan senyum hangat yang langsung menghangatkan suasana di auditorium. Suaranya penuh kasih sayang, tanpa ada jejak kebencian atau dendam, meskipun baru saja menjadi korban provokasi Isabel. Islam bukanlah tentang kebencian, tetapi tentang cinta, perdamaian, dan pencarian kebenaran. Isabel menerima uluran tangan Hana dengan gemetar. Saat kedua tangan mereka bertemu, rasanya seperti dua dunia yang berbeda akhirnya saling menyatu. Di sisi lain, para penonton mulai bergumam pelan, beberapa di antaranya meneteskan air mata karena terharu menyaksikan adegan ini. Momen ini bukan sekadar debat agama. Ini adalah titik balik bagi banyak orang yang hadir di sana. Beberapa hari setelah acara tersebut, Isabel memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia mulai belajar tentang Islam secara mendalam, membaca Al-Quran dengan bantuan Hana yang dengan sabar menjelaskan setiap ayat yang sulit dimengerti. Setiap malam Isabel duduk di kamarnya, mempelajari kitab suci yang dulu ia anggap sebagai musuh. Semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa ada kebenaran dalam ajaran Islam yang sebelumnya tidak pernah ia pahami. Suatu pagi, Isabel bangkit dari tidurnya dengan hati yang penuh ketenangan. Ia merasa seperti telah menemukan sesuatu yang hilang. Selama bertahun-tahun, rasa damai yang selama ini ia cari-cari di gereja, tetapi ternyata belum sepenuhnya ia dapati. "Tuhan, aku rindu padamu," gumamnya dalam doa pribadi. Kali ini, doanya dilayangkan dengan keyakinan baru, bukan lagi dengan keraguan yang selama ini menghantuinya. Pada akhir minggu, Isabel mengumumkan niatnya untuk masuk Islam di depan keluarganya. Reaksi mereka bervariasi. Ada yang marah, ada yang kecewa, tetapi juga ada yang mendukung dengan penuh kasih sayang. Salah satu saudaranya berkata, "Kalau kamu yakin ini adalah jalan yang benar, maka kami akan mendukungmu." Kata-kata itu membuat Isabel meneteskan air mata haru. Ia merasa bahwa langkah ini bukan hanya soal agama, tetapi juga tentang pertumbuhan spiritual yang telah lama tertunda. Pada hari Jumat minggu berikutnya, Isabel resmi masuk Islam di depan komunitas setempat. Ia mengganti namanya menjadi Aisyah, sebuah nama yang dipilih karena maknanya yang indah, hidup atau kebahagiaan. Saat ia berdiri di depan umat muslim yang hadir, Aisyah merasa seperti lahir kembali. "Saya ingin memohon maaf kepada semua orang yang pernah saya hina atau sakiti dengan kata-kata saya," katanya dengan suara gemetar. "Dan saya berjanji untuk menjalani hidup ini dengan penuh cinta dan pengabdian kepada Allah." Setiap kata yang keluar dari mulutnya disambut oleh tepuk tangan dan doa-doa dari para hadirin. Banyak dari mereka yang meneteskan air mata karena terharu menyaksikan transformasi seorang wanita yang dulunya penuh kebencian, kini menjadi simbol perdamaian dan toleransi. Hana, yang selama ini menjadi pendamping Aisyah dalam proses perubahan,
Spiritualnya merasa sangat bangga melihat hasil dari dialog yang mereka jalani di auditorium Spanyol. Ia sadar bahwa keberhasilan ini bukan hanya miliknya, tetapi juga milik Tuhan yang memberikan petunjuk kepada Aisyah. Allah memberikan kita kesempatan untuk belajar dan tumbuh, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas, katanya dalam pidato singkat yang disampaikan setelah Aisyah melakukan syahadat. Seluruh ruangan dipenuhi oleh rasa haru. Mata-mata basah termasuk Hana sendiri, yang meskipun sudah terbiasa menjawab tantangan terhadap Islam, tetap merasa tersentuh oleh perjalanan Aisyah. Aisyah telah menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran bisa ditemukan melalui ilmu dan pengertian, bukan melalui konfrontasi atau kekerasan. Lanjut Hana dengan suara yang penuh emosi. Dia juga membuktikan bahwa tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali kepadanya, asalkan ia memiliki niat yang tulus. Setelah acara selesai, Hana dan Aisyah duduk bersama di sebuah sudut masjid. Mereka berbicara tentang perjalanan hidup mereka, masing-masing dari masa-masa sulit hingga momen puncak, di mana mereka akhirnya menemukan kebenaran. "Kamu tahu, Hana," kata Aisyah dengan senyum lebar, "aku merasa seperti telah menemukan rumah yang selama ini hilang. Rasanya damai." Hana mengangguk pelan. "Itulah yang Allah janjikan kepada kita, bahwa Dia akan memberikan kita kebahagiaan abadi jika kita mau mendekat kepadanya dengan hati yang bersih." Kata-kata itu membuat Aisyah meneteskan air mata lagi, kali ini karena rasa syukur yang begitu mendalam. Momen ini menjadi pembelajaran bagi banyak orang yang hadir, bahwa dialog lintas agama bukan hanya soal siapa yang benar atau salah, tetapi tentang bagaimana kita bisa saling belajar dan tumbuh bersama menuju kebaikan. Setelah masuk Islam, Aisyah mulai aktif dalam berbagai aktivitas sosial dan religius di komunitasnya. Ia menjadi salah satu anggota terdepan dalam program-program pengajaran Al-Quran untuk kaum baru masuk Islam, serta turut serta dalam kegiatan amal seperti penyediaan makanan gratis untuk orang-orang miskin. Setiap hari ia belajar lebih banyak tentang agamanya, mencoba memahami nilai-nilai Islam yang sejati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu hal yang paling memengaruhi Aisyah adalah konsep ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar umat Islam. Ia merasa bahwa di dalam Islam ia diterima tanpa syarat, tidak peduli latar belakangnya sebelumnya. "Ini adalah komunitas yang penuh kasih sayang," katanya kepada seorang temannya. "Di sini aku merasa seperti bagian dari keluarga besar." Perubahan Aisyah juga memengaruhi lingkungan sekitarnya. Banyak teman-teman lamanya yang awalnya skeptis terhadap Islam mulai tertarik untuk belajar lebih dalam tentang agama tersebut setelah melihat bagaimana Aisyah berubah menjadi manusia yang lebih damai dan bahagia. Beberapa di antaranya bahkan memutuskan untuk mengikuti jejaknya dan mempelajari Islam lebih serius. Namun, perjalanan Aisyah tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika ia merasa terbebani oleh pandangan negatif dari masyarakat sekitar, terutama dari kalangan keluarga dan teman-teman lama yang masih memegang erat keyakinan mereka sendiri. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap kali ia merasa goyah, ia mengingatkan dirinya tentang janji Allah dalam Al-Quran. "Barang siapa meninggalkan agamanya untuk iman kepada kami, maka kami akan menggantikan tempat tinggalnya di dunia dengan tempat yang lebih baik di akhirat." Akhirnya Aisyah berhasil menjadi contoh nyata bahwa perubahan spiritual adalah mungkin bagi siapa saja yang mau berusaha keras. Ia membuktikan bahwa agama bukanlah alasan untuk saling membenci, tetapi justru alasan untuk saling mencintai dan memahami. Debat antara Isabel dan Hana di auditorium Spanyol meninggalkan pesan penting bagi semua orang yang hadir, bahkan bagi mereka yang tidak langsung terlibat dalam diskusi tersebut. Pertama, bahwa kebenaran harus dicari dengan ilmu dan pengertian, bukan dengan hinaan atau kebencian buta. Dunia modern seringkali dipenuhi oleh perdebatan yang hanya berbasis emosi tanpa didukung oleh dasar yang kuat. Debat ini menunjukkan bahwa argumen yang logis dan bijaksana jauh lebih kuat daripada provokasi verbal. Kedua, bahwa dialog lintas agama dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar manusia. Alih-alih saling menyalahkan atau berdebat tanpa solusi, kita bisa belajar dari perbedaan kita dan mencari persamaan yang mempersatukan kita. Hana dan Aisyah menjadi contoh nyata bahwa toleransi dan pengertian adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih damai.
Terakhir, bahwa perubahan spiritual adalah mungkin bagi siapa saja yang mau berusaha. Aisyah membuktikan bahwa tidak ada batasan untuk kembali kepada Tuhan, asalkan kita memiliki niat yang tulus dan tekad yang kuat. Ia menunjukkan bahwa agama bukanlah alasan untuk saling membenci, tetapi justru alasan untuk saling mencintai dan memahami. Di tengah era globalisasi yang penuh tantangan, cerita Hana dan Aisyah menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk melihat perbedaan sebagai anugerah, bukan sebagai alasan untuk konflik. Mereka membuktikan bahwa dialog yang damai dan penuh kasih sayang dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.